Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back again to my channel Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan tentang karmic. Insyaallah ini bisa resign buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, and comment, and share. Insyaallah ini bisa membuat kita semakin dewasa dan menarik energi yang negatif dan memberikan energi positif. Ingat, tetap mintanya kepada ilahi, karena bagaimanapun semua atas kehendak ilahi. Ini hanya sebagai payung sebelum hujan lagi. Oke, kita baca doa ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, kita lihat tentang karmic ke maskulin. Oke, kita lihat ya. Karmic ke maskulin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat karmic ke maskulin. The Temperance in the reverse. Wow. The Hierophant, Five of Swords, Ten of Wands, and Ten of Cups. The bottom of the deck ada the Knight of Swords, Eight of Swords, the Queen of Swords, the Nine of Swords. The Page of Swords. Ni Ace of Wands and the Devil. Ni dominan ya, kalau aku lihat dari energinya kebanyakan air sign. Air sign, water sign, fire sign. Yeah, earth sign not really. But they have the devil, yeah. Temperance in the reverse. Karmic. Okay. Karmic sedang tidak imbang ya dalam spiritualnya, dan dia juga banyak ketidakberuntungan. Dia nggak bisa berpikir secara jernih, tidak memandang suatu masalah itu dengan lurus. Ibaratnya gini, dia merasa play victim ya. Kalau berpandangannya tidak lurus adalah dia merasa tersakiti, merasa dirugikan ya. Jadi dia tidak mengambil yang terbaik ataupun alasan baik kenapa hidup dia tidak seimbang saat ini ya. Dan di sini aku juga menjadi orang yang seseorang yang tidak sabaran, bahkan bisa mengobral diri ya, karena dia nggak sabaran untuk menikah dengan si maskulin. Memaksa lah ibaratnya seperti itu, nggak ada kedamaian, menjadi antagonis ya untuk bisa mempunyai suatu hubungan. The Temperance in the reverse, the Hierophant, the Five of Swords, Ten of Wands, the Ten of Cups. Sulit untuk bahagia bersama DM. Walaupun dia bersama DM saat ini, tapi dia nggak ada kebahagiaan, nggak ada ketenangan, dan merasa sia-sia juga mendapatkan DM, karena ya hubungan mereka masih banyak kegelisahan ya. Karena aku lihat di sini antara DM dan karmic ini masih memantau si feminim yang sudah bisa memegang kendali sendiri dalam kehidupannya, yang bisa mengambil keputusan ya. Dan sebenarnya DM ini masih ingin komunikasi sama feminim ya. Mereka masih memantau kok dari DM-nya, dan si karmik ya memantau feminim, bisa dalam tidur ataupun mimpi ya, karena di sini ada kemunafikan the devil ya, dan juga the Page of Swords. Jadi mereka stalking, bisa dengan fake accountnya di sini aku lihat, dan mereka stres. Kenapa ya? Karena mereka berbuat hubungan ini berdasarkan seksual ya, dan mereka terperangkap sendiri, depresi, ketakutan ketika kamu feminim mengambil keputusan untuk mengendingkan drama ya. Sehingga aku lihat di sini
si karmik nggak sabaran mau minta nikah ataupun hidup bersama dengan DM, ya, untuk menjalani spiritual bersama, tapi sia-sia, ya, karena dia orangnya nggak bisa berdamai dengan keadaan, nggak bisa mengimbangi, ya, spiritualnya dengan egonya, sehingga pandangan hidupnya dia itu menjadi serba salah. Dia memandang suatu masalah itu adalah suatu kerugian hidupnya. Jadi dia merasa dirugikan terus ketika ada masalah. Jadi tidak berpandangan secara positif, ya, sehingga dia sulit untuk bahagia. Walaupun dia ingin meraih kebahagiaan, dia akan mencari kebahagiaan lain lagi di luar sana. Ini yang aku lihat, ya. Karmik tidak sabaran, karmik juga menjadi orang yang memaksa, ya, mengobrol diri juga tentang pernikahan, karena dia gunakan segala cara untuk mendapati apa yang dia inginkan, tapi akhirnya sia-sia, dan dia sulit untuk meninggalkan sifat ini, ya, sifat ketidaksabarannya dia. Antagonis yang menjadi, ya, kalau dibilang jahat bisa lah, karena dia gunakan segala cara untuk mendapati kebahagiaan dari hubungan yang sudah menikah ataupun milik orang, ya. Kita lihat karmik. Nine of Wands, the Knight of Swords. Oke. Guys, karmic relationship, hubungan yang penuh dengan permainan, dan ini adalah pembayaran karma di antara mereka, karena mereka bersama karena trik memanfaatkan satu sama lain, ya. Di bottom of the deck kita ada the High Priestess, ya. Karmik ini selalu membayangkan bahagia, ya, mempunyai kehidupan stabil, tapi ya masih juga bermain-main tentang masa depannya, karena dia merasa dia mampu, dia pintar mencari kebahagiaan, tapi sebenarnya dia tidak bisa memastikan masa depannya dia bahagianya akan seperti apa. Ini menjadi orang yang obsesi, ya, karena penuh dengan perselingkuhan, penuh dengan permainan dan rahasia. Dan aku lihat di sini, ya, dimana si karmik merasa sakit hati tentang perjalanan hidupnya, ya, dia akan mencari keseimbangan, kestabilan dengan kebahagiaan orang, ya, yaitu dengan menjadi orang ketiga ataupun menjadi sahabat tapi mempunyai niat rahasia, sehingga ya yang dia bayangkan tentang kebahagiaan dirinya aja, ya. Jadi dia nggak mau merasakan sulitnya. Jadi ketika dia sulit, dia nggak mau merasakan itu, dia mencari lagi jalan pintas. Di sini ada the Nine of Wands, the Knight of Swords, the Hermit in the reverse, the Knight of Cups, and ada the Lovers, Two of Cups, the Justice, and the Magician. Hubungan mereka ini, ya, sebenarnya karma dari perjalanan twin flame soulmate, ya, yang mereka jalani karena mengambil pasangan orang lain, sehingga ya mereka akan mendapati hukuman dari permainan mereka sendiri, ya. Di sini aku lihat dia harus bisa belajar, ya, tentang kesabaran sebenarnya, dan dia harus belajar menahan emosi tentang antagonisnya, karena di sini aku lihat, ya, dia orangnya banyak sekali kebencian, ya, dan ini membuat dia menjadi orang yang insecure, nggak nyaman, ya. Dia nggak nyaman dengan si maskulin, ya, karena aku lihat di sini maskulin masih ingin kembali lagi dengan twin flames and soulmate-nya, ya, dimana waktu yang tepat di sini aku lihat energinya, karena ada the Knight of Cups, ya, dan dia coba menahan komunikasi, ya. Dia juga coba untuk menyimpan permasalahannya dengan si maskulin, ya, dari orang-orang sekitarnya, karena dia tidak mau terlihat buruk, tidak mau terlihat sedih, tidak mau, jadi dia membohongi kehidupan pribadinya tentang percintaannya kalau itu sebenarnya baik-baik aja,
dalam perjalanan tripartinya, padahal tidak sama sekali, ya. Dan ini membuat dia merasa kalau si maskulin ini tidak bisa menjaga rahasia, dan dia menjadi orang yang antisosial, ya. Dia menjaga jarak dengan siapapun. Dia tuh coba untuk menutupi dirinya, jati dirinya tentang perjalanan dengan si maskulin. Ya, dia merasa ya aku bahagia aja kok. Sebenarnya tidak. Banyak hal yang dia takuti ketika dia sadari dalam kesendiriannya, ya. Karena aku lihat dia menjadi paranoid, ya, dari keegoannya dia sebenarnya, tapi dia tutupi. Dan aku lihat di sini ya dia kehilangan jalan spiritualnya dia karena ditutupi oleh ego, keinginan besarnya dia memiliki segala apapun. Dan aku lihat dia ini menjadi orang yang menyendiri, ya, dari keegoan. Jadi ya dia keras kepala, menginginkan segala sesuatu sesuai keinginan dia, ego besar, dan dia sulit, ya, untuk mendapati cinta sejati dari maskulin. Kenapa? Karena maskulin masih ingin kembali, ingin memberikan proposalnya kepada feminim, ya. Di sini aku lihat si karmik akan banyak masalah, ya, dengan maskulin, banyak argumentasi, ya, dari ketidaksabarannya dia dalam komunikasi dengan maskulin, karena si karmik ini memaksa untuk bisa menikah ataupun untuk bisa bersama, reconciliation lagi. Dan banyak sekali drama yang harus karmik hadapi nantinya, terutama dalam memenangkan perang, ya, untuk memiliki si DM, ya. Dia coba untuk menghalangi DM kembali kepada feminim, tapi nanti sia-sia, ya, karena DM akan tetap kembali. Aku lihat di sini. Dan karmik coba untuk menutup diri, menutup tentang kesedihan, menutup tentang ketidakseimbangannya dia, yaitu dengan cara coba untuk belajar bijak juga, ya, dia, ya, dalam kesendiriannya dia. Jadi di saat dia kesendirian dia juga menyadari sebenarnya ya gue ini gak bahagia dengan DM, tapi dia tutupi karena dia gak mau terlihat kalah, ego, ya, sombong. Dan ini membuat dia sulit untuk memisahkan DM dan feminim, ya, karena dia coba untuk menutupi perjalanan spiritualnya DM dan feminim, ya. Dan dia menjadi paranoid, ya, sulit untuk memisahkan si DM dan feminim, ya. Kenapa? Karena memang mereka ditakdirkan akan bertemu lagi, entah kapannya, ini sudah ada energinya, ya. Makanya si karmik ini akan mencari kebahagiaan lagi dengan orang lain, ya, karena dia merasa optimis, mampu mendapat kebahagiaan lagi, tapi tidak ada keseriusan, masa depannya pun gak ada kejelasan. Karmik merasa disia-siakan nanti oleh DM, ya, karena DM sulit untuk memberikan proposal kepada karmik, dan DM masih ingin kembali sama feminin. DM akan gunakan segala cara untuk bisa kembali lagi. Aku lihat di sini. Dan ini membuat si karmik gak sabaran, ya, tentang komitmen. Dan ya aku lihat memang si karmik coba gunakan ilmu hitam juga, ya, tentang pelet ataupun guna-guna, pokoknya membuat dia untuk bisa di jalan pintas mendapati kenikmatan, mendapati kebahagiaan, kesuksesan dengan pintas. Tapi sebenarnya ini ya masa depannya gak jelas, karena kan dia nggak mau merasakan perjalanannya, maunya hasilnya. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, likes, and comments channel aku, Lakti Tarot MSN. Take care of you guys.